Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi tentang penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Dafa Mardika Ozan Putra, kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Muslim Fatih dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nur Pasha Fazrian. Saya adalah siswa kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nurulyaki Sabrina dari kelas 11 IPA 2. Pengertian imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperera, yang memiliki arti memerintah. Nah, dalam imperialisme terdapat beberapa istilah, yaitu ada imperium dan imperator. Imperium adalah hak untuk memerintah, dan imperator adalah orang yang diberi hak untuk memerintah. Secara garis umum, imperialisme adalah kebijakan di mana negara besar berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain untuk dijaga agar bisa berkembang. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia, yang memiliki arti tanah pemukiman, atau tanah jajahan. Sedangkan secara garis umum, kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, dan menguasai suatu daerah di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Seperti contohnya, negara Belanda yang pada saat itu ingin menguasai negara Indonesia. Faktor lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Tujuan utama kedatangan bangsa Barat adalah untuk berdagang. Dalam perkembangannya, bangsa Barat ini mulai menguasai wilayah yang didudukinya secara politik dan militer untuk mengamankan monopoli perdagangan. Ada beberapa faktor lahirnya imperialisme dan kolonialisme ini. Yang pertama ada faktor utama. Faktor utama yang pertama itu gold, yaitu adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Contoh barangnya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, dan lain sebagainya. Bangsa Barat membeli barang-barang tersebut dari perdagangan perantara yang kemudian dijual kembali ke Eropa dengan harga yang lebih mahal. Kemudian dalam perkembangannya, bangsa Barat terutama Portugis merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika mereka berdagang secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, faktor utama yang kedua yaitu gospel, yang berarti menyebarkan agama Nasrani. Faktor utama lainnya adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Yang ketiga ada glory. Glory yaitu kejayaan atau mencapai kejayaan sebagai sebuah bangsa. Portugis ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa lain bahwa Portugis itu membangun bangsa yang kuat tersendiri. Semangat untuk mencapai kejayaan itulah yang melahirkan era penjelajahan bangsa dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor pendukung. Yang pertama, adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Yang kedua, para penjelajah didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak munculnya penemuan baru, seperti ditemukan bahwa bumi itu bulat yang ditemukan oleh teori heliocentris dan Copernicus. Yang ketiga, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. Faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel
yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukannya perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Faktor ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, agama, dan politik glory, dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel serta didukung oleh penemuan teknologi baru dalam bidang pelayaran dan idealisme pribadi pada penjelajah. Ya. Tokoh dan kisah penjelajahan yang dilakukan bangsa Belanda. Willem Barents. Pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggali perjalanan. Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya melakukan pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Jacob van Heemskerck. Pada tahun 1598, van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Kemudian melanjutkan pelayaran dari daerah Tuban menuju timur Nusantara menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Jacob van Eyck, ekspedisi kedua Belanda ke Indonesia. Salah satu penyerangan tiba-tiba Belanda terhadap perdagangan rempah yang menyebabkan pendirian perusahaan Hindia Timur Belanda. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jacob Cornelius van Eyck, mengelilingi Tanjung Harapan selama 3 bulan. Setelah mencapai Tanjung, armada tersebut dihantam badai besar dan pecah menjadi 2 bagian. Van Eyck dengan 3 kapal segera pulih dan mendarat di pantai timur Madagaskar untuk mengisi persediaan. Sementara kapal lainnya di bawah Warwick tidak bisa mendarat di Madagaskar karena badai setelah berlayar selama 7 bulan. Van Eyck dan ketiga kapalnya sampai di kota perdagangan Banten pada 25 November. Abel J. Tasman. Abel J. Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia pada tahun 1642. Dia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania dan Selandia Baru, serta melihat kepulauan Fiji pada tahun 1643. William Jones. Menurut Scott, kapal Belanda yang pertama kali berangkat dari Jawa untuk menemukan benua Australia bernama Duyfken. Kapal penjelajah tersebut dikomandoi William Jones pada tahun 1606. Duyfken berlayar dengan cara memotong Selat Torres yang memisahkan Papua dan Australia. William Jones dan awak kapalnya berhasil mencapai pantai barat York yang terletak di Australia bagian barat. Pelayaran William Jones yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Sekarang adalah bagian rute penjelajahan bangsa Belanda, yaitu dimulai ketika bangsa Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia. Setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Felipe II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana pada rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam.
Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595.